Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you are doing well ya. Halo semuanya, ya bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Okay everyone, today we are going to know about something new. Jadi pada hari ini kita akan mengetahui sesuatu yang baru ya. What is it? Apa itu? Nah teman-teman, as you can see on the screen, seperti yang terlihat di layar ya. This is about tantangan belajar bahasa Inggris dan tips untuk mengatasinya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengetahui untuk tantangan belajar bahasa Inggris dan tips untuk mengatasinya ya. Nah, untuk yang pertama kita akan mengetahui untuk tantangan belajar bahasa Inggris. Kira-kira apa saja ya tantangannya dalam belajar bahasa Inggris? Ya, mari kita sama-sama lihat ya. Nah, teman-teman, belajar bahasa Inggris memang bisa menjadi tantangan tersendiri ya. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kesulitan belajar bahasa Inggris, antara lain sebagai berikut teman-teman ya. Untuk yang pertama adalah kurang motivasi ya. Jika teman-teman tidak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar bahasa Inggris, maka teman-teman akan sulit untuk tetap fokus dan konsisten. Jadi motivasi itu sangat penting sekali teman-teman ya dalam belajar ya. Termasuk dalam belajar bahasa Inggris karena dengan memiliki motivasi kita akan bersemangat dan akan terus fokus serta konsisten untuk terus belajar bahasa Inggris. Kemudian untuk yang kedua adalah kurangnya waktu teman-teman ya. Jadi belajar bahasa Inggris membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit teman-teman ya. Jika teman-teman memiliki keterbatasan waktu, maka teman-teman perlu mencari cara untuk belajar bahasa Inggris secara efektif dan efisien. Nah, ini terkait dengan teknik atau cara ya, metode manage waktu atau mengatur waktu teman-teman ya. Apabila teman-teman mungkin disibukkan oleh berbagai macam kegiatan seperti tugas sekolah, membantu pekerjaan rumah, dan lain sebagainya ya, alangkah lebih baiknya teman-teman juga meluangkan waktu teman-teman untuk fokus belajar bahasa Inggris ya, agar dapat memberikan efek yang positif kepada diri teman-teman sendiri sehingga dalam kurun waktu tertentu ya teman-teman dapat mencapai target pencapaian bahasa Inggris teman-teman yang teman-teman impikan atau inginkan ya. Kemudian di sini ada metode belajar yang tidak tepat. Nah, ini juga merupakan kesulitan tersendiri ya dan juga tantangan tersendiri begitu. Jika teman-teman menggunakan metode belajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar teman-teman, maka sudah dipastikan teman-teman pasti akan merasa kesulitan untuk memahami materi. Nah, yang mengetahui metode belajar yang tepat itu adalah diri teman-teman sendiri ya. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman dapat memahami dan mengenal diri sendiri seperti itu ya, agar teman-teman dapat mengetahui gaya atau metode belajar seperti apa sih yang tepat untuk diri kita sendiri begitu ya. Sehingga ketika kita mulai belajar bahasa Inggris, kita akan merasa nyaman begitu ya karena kita menggunakan metode yang tepat dalam belajarnya. Kemudian di sini juga ada kesulitan dalam memahami kosakata dan tata bahasa. Nah, teman-teman semua, kosakata dan tata bahasa merupakan dua aspek penting nih dalam bahasa Inggris ya. Jika teman-teman kesulitan dalam memahami kosakata dan juga tata bahasa, maka teman-teman akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan lancar ya. Karena kosakata dan tata bahasa ini merupakan aspek dasar begitu ya dalam bahasa Inggris sehingga perlu untuk terus ditingkatkan teman-teman ya, perlu untuk dipahami begitu ya. Nah, jadi teman-teman harus memiliki cara nih bagaimana untuk menguasai kosakata bahasa Inggris dan juga tata bahasa dalam bahasa Inggris teman-teman ya.
Selanjutnya adalah kesulitan dalam memahami pengucapan. Nah, ini juga termasuk saya sendiri ya. Saya juga terkadang tentu ya, bukan terkadang tapi sering ya mengalami kesulitan untuk memahami pengucapan penutur asli misalkan begitu ya. Nah, teman-teman, pengucapan merupakan aspek penting lainnya dalam bahasa Inggris. Jadi tidak boleh ya untuk di-ignore ya atau diabaikan karena pengucapan juga merupakan aspek juga ya, aspek penting di dalam bahasa Inggris. Jika teman-teman kesulitan dalam memahami pengucapan, maka teman-teman akan kesulitan juga ya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena tentu saja apabila kita merasa kesulitan, kita tidak dapat memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita, begitu ya. Nah, kemudian kita akan mengetahui tips-tips untuk mengatasi tantangan dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kira-kira apa saja untuk tipsnya? Mari kita sama-sama lihat teman-teman ya. Untuk yang pertama adalah tetapkan tujuan belajar yang jelas. Ya, lagi-lagi kita perlu untuk memperhatikan untuk tujuan belajar bahasa Inggris kita itu apa sih? Seperti itu ya. Jadi tujuan belajar yang jelas akan membuat teman-teman untuk tetap termotivasi karena kita mengetahui jalan atau arah mana yang akan kita capai seperti itu ya. Kemudian juga latih keterampilan bahasa Inggris secara rutin. Nah, ini perlu sekali untuk dilakukan ya. Karena apabila kita hanya setengah-setengah, tidak rutin dalam melatih keterampilan bahasa Inggris, ya, kosakata kita akan tiba-tiba hilang. Kosakata bahasa Inggris kita yang dulunya kita hafal, bahkan kita selalu terapkan dalam sentence, dalam kalimat, atau dalam speaking, dalam berbicara, tiba-tiba akan hilang karena kita tidak menggunakannya, teman-teman. Begitu ya. Jadi harus terus diasah. Kemampuan bahasa Inggris itu akan meningkat teman-teman seiring dengan latihan. Jadi latihan, latihan, latihan terus begitu ya. Practice makes perfect ya, begitu. Oke, selanjutnya adalah jangan takut melakukan kesalahan. Nah, terkadang kita semua termasuk saya sendiri itu sangat takut sekali dalam apabila melakukan kesalahan dalam berbahasa Inggris ya. Misalkan dalam speaking, saya takut apabila orang lain tidak memahami atau tidak mengerti apa yang disampaikan, begitu ya. Saya takut tata bahasa saya tidak teratur, begitu. Semua orang pasti melakukan kesalahan saat belajar bahasa baru, teman-teman ya. Jadi, jangan takut untuk melakukan kesalahan karena itu adalah bagian dari proses belajar. Nah, ayo teman-teman, kita sama-sama ya untuk tidak merasa takut melakukan kesalahan dan kita juga harus terus ingat bahwa ya, melakukan kesalahan itu merupakan sebuah proses dari belajar, teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya adalah carilah teman belajar bahasa Inggris. Belajar bersama teman bisa membuat belajar lebih menyenangkan dan efektif, teman-teman ya. Kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide, begitu ya. Dan juga bisa saling melengkapi, misalkan dalam speaking, dalam latihan untuk conversation atau percakapan, begitu ya. Jadi akan jauh lebih menyenangkan begitu ya apabila kita memiliki teman belajar yang satu frekuensi begitu ya. Nah, kemudian ini hanya additional information saja atau informasi tambahan. Nah, jika teman-teman merasa kesulitan belajar bahasa Inggris, maka teman-teman bisa meminta bantuan dari guru atau tutor bahasa Inggris ya. Selain itu juga teman-teman bisa bergabung dengan komunitas bahasa Inggris. Misalkan teman-teman memiliki akun Facebook, teman-teman bisa untuk join di grup Facebook ya, grup Facebook di mana untuk English community atau komunitas bahasa Inggris itu banyak sekali ya teman-teman. Atau juga teman-teman ingin memanfaatkan akun sosial media yang lain seperti misalkan Instagram atau X begitu ya, teman-teman bisa untuk memfollow atau mengikuti ya teman-teman atau akun-akun yang memang basically itu memposting berbagai macam
pelajaran atau lesson bahasa Inggris, baik kosakata, kemudian exercise atau latihan, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Kita manfaatkan sosial media kita untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin itu akan jauh lebih efektif ya, daripada kita hanya bermain saja di sosial media. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. I do hope this video lesson can provide many benefits for us. Saya sangat berharap sekali semoga video pembelajaran pada kesempatan kali ini memberikan banyak manfaatnya. Amin. Maybe do you have any questions? Mungkin teman-teman memiliki pertanyaan, ya, suggestion, saran, opinion, pendapat, ya, thought, pikiran, or anything that you want to tell, atau apapun yang teman-teman ingin sampaikan, please feel free to write them on the comment section. Silakan sekali ya untuk dituliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, thank you so much ya, and thanks for watching everyone. Let's close our meeting today by saying stay happy, stay healthy, and keep striving. Mari kita tutup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, and keep striving. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day. Bye-bye everyone.